kenapa kita perlu memahami fungsi offset. Jadi kalau kita mau template dokumen kita semuanya otomatis, baik itu PO, delivery order DO, SPK, kemudian invoice, kwitansi tagihan-tagihan, kwitansi uang muka, kwitansi pelunasan, atau kwitansi lain-lainnya, atau surat jalan, atau memo kirim barang, dan sebagainya, yang isinya banyak item dan perulangan, kita tidak perlu menginput ulang. Contoh di sini ada datanya. Datanya ini sudah jelas ya. Datanya mengacu nomor kwitansi, datanya banyak. Tapi data ini berubah-ubah. Jadi kadang datanya ada 7. Kadang datanya sedikit. Jadi kalau di sini datanya berkurang atau misalnya datanya kita rubah di sini. Ini dengan cepat ya. Datanya berubah. Jadi kita tinggal delete. Kita delete row. Tapi bagaimana jika kita balik tadi yang data pertama datanya banyak. Ini kan banyak. Sedangkan kita harus nambah. Kita insert row misalnya nih. Nah, ini kita tambah. Ini bertambah ya, teman-teman ya. Tapi kita nggak usah merubah rumusnya. Jadi ini contohnya seperti ini. Rumusnya ini jadi dinamis karena kita hanya ada di rentang ini, baik rumus maupun nomor dinamis. Kemudian sintaknya bagaimana? Sintaknya adalah offset, ada cell reference, offset rows, offset column, height dan width. Cell reference berarti misalnya di sini adalah misalnya ini ada A, B, C, berarti ini di C8. Jadi ini untuk patokannya ya, patokannya sel di C8. Kemudian offset rows berarti baris. Baris diisi 1, artinya turun 1 baris. Tapi kalau minus 1, naik 1 baris. Kemudian untuk berikutnya yang kolom. Isinya 1, berarti kita geser ke kanan 1 kolom. Dari posisi yang tadi ya, misalnya barisnya, misalnya ini. A2, dari A2, misalnya ini A. A1, A2 berarti di sini. Ke bawah 3. 1, 2, 3. Ke kanan 4. 1, 2, 3, 4. Jadi datanya ada di sini. Tingginya berapa? Tingginya 2 datanya. Jadi ada 1, 2 datanya. 1, 2 ya. Kemudian ke kanannya 2. 1, 2. Jadi ada dari data yang ada ditampilkan 2 kali 2 di sini. Setelah memahami cara pengertian maupun cara penggunaan penerapannya di sheet, maka offset ini juga dapat digunakan untuk menampilkan tabel. Jadi tidak hanya filter, query maupun yang lain, tapi offset juga bisa ya. Jadi bisa untuk menampilkan tabel. Kemudian juga dari data yang ada, dari fungsi offset ini kita bisa buat otomatis baik dengan perubahan-perubahan
penambahan kolom, penambahan baris, penghapusan baris, itu tidak akan mengubah rumus yang sudah berjalan. Contohnya dalam pembuatan dokumen-dokumen seperti kwitansi, invoice, surat jalan, faktur, maupun memo-memo yang lain yang membutuhkan datanya cukup banyak. Misalnya datanya ada di rentang ini ya. Bagaimana kalau ini kita hapus, kemudian kita tambahkan lagi, misalnya tadi saya hapus 1 baris, ini saya tambahkan lagi 3 baris di atasnya. Nah, ini tetap ke atas terus ya, jadi ada datanya berapa ke atas, dia nggak bermasalah. Jadi ini data juga mengacu, kita tinggal pilih dari nomor kwitansi, nomor PO, DO, SPK, dan lain-lain ya. Jadi tergantung dokumennya mau kita jadikan acuan nomor yang mana, nomor yang unik ya. Jadi misalnya ini tadi saya rubah, datanya berubah semua ya. Data berubah semua, jadi serba otomatis teman-teman tidak usah pusing. Suppliernya siapa juga berubah, kita rubah lagi, ini berubah lagi ya, termasuk data-datanya. Jadi sumber datanya ada di sini semua, ada di sini. Jadi untuk selanjutnya videonya akan membahas bagaimana caranya membuatnya seperti ini. Jika waktu lalu dari data yang ada, kita menggunakan highlight untuk melihat pergerakan tabel ya. Maka untuk yang berikut ini lebih detail pemahaman offset. Misalnya di sini saya berikan fungsi offset yang mengacu pada B4 yang isinya handuk ya. Kemudian saya isi row-nya 0, kolomnya 0. Kemudian ininya 1,1. Hasilnya adalah handuk. Mengapa hasilnya handuk? Ini coba saya copy dahulu supaya lebih jelas ya buat teman-teman. Jadi ini patokan B4. Kemudian dia karena barisnya 0, kolom juga 0, artinya dia tetap di sel B4, di mana sel B4 isinya adalah handuk, makanya menghasilkan B4. Nah, bagaimana jika kita menggunakan offset? Sekarang kita pakai barang. Lokasi ada di barang. Mengapa saya mengambil di ujung ini? Nanti akan ada gunanya saat kita menggunakan untuk membuat dokumen-dokumen.
seperti PO, DO, SPK, invoice, faktur, maupun kwitansi dan memo-memo yang lain ya, yang semuanya nantinya bisa dibuat otomatis walaupun ada perubahan baris, ditambah barisnya maupun dikurangi barisnya, tetapi kita tidak perlu menambahkan rumus atau menghapus rumusnya. Jadi tidak ada fungsi yang error karena pada baris yang kosong. Lanjutnya, ini misal saya pakai offset dari barang B3, saya isikan 2, kemudian 5. Hasilnya 67. Mengapa 67? Jadi ini supaya jelas saya copy lagi. Jadi kalau yang di sini patokannya sekarang B3. Kemudian barisnya ada 2, artinya turun 2 dari B3 ya. Kemudian ke kanan 5 kolom. Nah, hasilnya mana? Dari B3 turun 2, kemudian geser 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya 67 ya. Jadi hasil kemeja bertemu dengan Mei adalah 67. Demikian juga kalau kita rumus berikutnya, misalnya offset dari yang paling kanan, ujung kanan. Jadi saya ambil ujung-ujungnya ya, jadi N3. Kemudian saya isi 1, kemudian saya isi -3. Hasilnya adalah 37. Penjelasannya adalah patokan N3. N3 ada di sini, kemudian turun 1. Ya, turun 1. Kemudian karena dia minus, ke kiri 3 kolom. Jadi turun 1, ke kiri 3 kolom. 1, 2, 3. Hasilnya adalah 37. Hasil adalah handuk plus September sama dengan 37. Ini saya warna biar kelihatan. Ini yang hasilnya ya. Kemudian saya buat lagi offset dari
misalnya di sini dari B10, atau mungkin biar enak dibaca ya, ini saya insert dulu aja. Insert 1 di atas. Ini saya hilangkan dahulu untuk kotaknya. Jadi saya maunya ini untuk yang selanjutnya offset dari paling ujung kiri dari tabel ya. Kemudian saya isikan min 4,2. Ini patokannya B10. Kemudian dia minus, artinya naik 4. Ya, naik 4 baris. Karena dia plus, ke kanan 2. Nah, hasilnya bagaimana? Hasilnya dari B10 naik 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian ke kanannya 2, 1, 2. Artinya hasilnya ada 72 Februari ya. Celana Februari sama dengan 72. Tambah satu lagi untuk ujung yang sebelahnya ya. Ini saya format printer dulu. Ini kita isikan offset dari N10, kita mau naik 2. Nah, hasilnya 78. Bagaimana penjelasannya? Teman-teman rasanya sudah mulai paham ya. Jadi ini patokannya adalah N10. Kalau minus 2 artinya naik 2. Kemudian karena minus 8 ke kiri 8 kolom. Hasilnya adalah N10 naik 2 ke kiri 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasilnya adalah dompet April. Hasilnya dompet April sama dengan 78. Kemudian untuk saya lanjut bagaimana offset ini bisa untuk menampilkan tabel.
Jadi kita mau tampilkan tabel. Ini saya copy ini dulu saja supaya formatnya ini ya. Jadi saya mau tampil atau ekstrak ya, ekstrak tabel dengan fungsi offset. Nah, ini bagaimana cara menampilkannya. Jadi kita lihat di sini tabelnya ada berapa? Ada 6 dengan satu judul ya. Nah, ini kita offset. Tab ya. Offset kita memakai patokan dari sini, dari B3. Dari B3 barisnya kita tidak bergerak maupun kolomnya, tapi kita mau ambil 7. Tadi ada 6 data barang plus judul, jadi ada 7. Kemudian saya mau tampilkan ke kanan 4 bulan. Nah, ini langsung ya. Jadi langsung 4 bulan. Kalau kita mau rubah dia jadi 12. Oh, maaf, jadi ini dihitung ya dari sini ya. Jadi kita harus tampilkan 13. Datanya tampil semua. Kalau kita hanya butuh satu. Jadi cukup mudah. Kemudian bagaimana kita look up. Dengan offset. Jadi kalau kita look up sebaiknya menggunakan data validation, data validasi. Kita pakai ini ya, data ring aja. Data validasi barang dari sini sampai sini. Oke, kemudian untuk ini masker. Kemudian untuk data validasi berikutnya kita pilih dari offset juga, kita pilih bulan ini. Kita tidak usah tampilkan drop down list, kita reject kalau tidak sesuai. Jadi ini biar kelihatan bedanya ya. Kalau kita pilih formatnya, mungkin saya enter ya ke sini. Rumusnya adalah offset dari B3 kita match matchnya adalah masker, yang kata kuncinya ya, kata kuncinya masker. Nah, aku pencet. Kemudian menyocokkan datanya dari sini. Hasilnya eksak.
Nah, yang berikutnya kita match lagi untuk yang bulan. Bulan dicocokkannya dengan bulan. Jadi ini diagonal. Kurung tutup. Hasilnya adalah masker Agustus. Masker Agustus tepat 76. Jadi ini udah sesuai untuk hasilnya. Kemeja untuk Agustus juga adalah 82. Selanjutnya untuk pembuatan template PO, DO, surat pesanan, surat jalan, invoice, faktur, dokumen memo-memo yang lain, maka saya berikan contoh di sini. Contohnya dokumennya kwitansi. Formatnya seperti ini. Jadi di sini ada logonya, ada PT-nya, ada ininya kwitansinya. Format ini tergantung ya. Kalau PO ya format PO, kalau DO format memo kirim barang ya memo kirim, format pengajuan format faktur ya faktur, invoice. Biasanya seperti invoice ini kan banyak ya item barangnya di sini nih, di rentangnya ini banyak, tergantung data yang masuk. Jadi data ini nanti isinya tergantung data yang di sini. Jadi kata kuncinya adalah nomornya, nomor kwitansi, nomor PO, nomor DO, nomor surat jalan, nomor invoice, faktur. Jadi kadang ada mungkin yang 5, ada mungkin hanya beli barangnya cuma 4, kadang 3, kadang 1. Ini bagaimana supaya tabelnya ini tampilannya bagus. Kalau kita delete, kita hapus, kita tidak perlu menambahkan rumusnya di sini. Jadi kalau kita delete baris, kita ini rumus kan kalau di delete kan harus ditambahkan. Ini bagaimana kita tidak perlu menambahkan. Saya lengkapi dulu datanya. Jadi sebaiknya untuk nama barang sudah ada masternya, dari supplier mana juga sudah ada master customernya. Jadi ini saya buat yang sederhana saja. Saya buat dari data validation. Ini saya ambil barangnya ini misalnya. Nanti kalau mau tambah ya silakan ya. Ini saya sengaja panjangkan. Saya tidak tampilkan tombol drop down listnya karena sering menutupi ya. Nah ini udah muncul ya. Misalnya ini kemeja. Ini saya copy semua dulu aja ke sini. Atau mungkin ini saya copy biar mudah. Ini satu nomor. Saya rubah-rubah dulu aja. Mungkin ini saya bikin ini kemeja, ini handuk, ini celana, ini masker, ini dompet. Saya copy ke sini lagi, ini kaos. Nah mungkin untuk data yang lain saya acak, misalnya ini 4 item, saya ambil 4 item dari bawah.
Kemudian yang bawahnya juga 4, tapi saya ambil dari tengah-tengah. Kemudian berikutnya lagi 4 lagi. Saya ambil dari atas. Atau mungkin juga bisa diacak ya teman-teman ya. Mungkin saya acak saja, ini saya ganti kaos, ini saya ganti celana, jadi biar acak. Misalnya tanggal 10 nya tidak 3, dari ini saya hapus, cuman 2, saya ambil dompet handuk, ini 4 lagi, saya ambil sembarang di sini. Kemudian unitnya supaya gampang teman-teman, saya buat random between. Jadi misalnya dari 11 sampai, misalnya ngambilnya banyak nih, ratusan deh, ratusan sampai 200 unit. Jadi harusnya autofill ya. Ini saya kopikan, kemudian saya copy, Ctrl Shift V supaya rumusnya hilang. Kemudian harganya saya buat juga random between-nya antara misalnya 15.000 sampai 17.000. Cuman ini kalau seperti ini kan harganya jelek ya teman-teman ya. Kita buat round saja. Kita bulatkan ke ratusan terdekat, -2. Nah ini saya copy ke bawah. Sebenarnya bisa pakai array formula. Ctrl C, kalau saya copy, Ctrl Shift V. Jadi rumusnya hilang semua ya. Rumusnya hilang semua. Ini formatnya sepertinya tidak sama. Saya samakan dulu. Maaf, jadi berubah. Saya format painter aja dari sebelahnya, karena tadi sudah saya jadikan value ya. Oke, jadi kemudian darinya data validation juga kita tidak bisa, ini kita ambil dari ini aja misalnya, atau kalau misalnya mau banyak ya mungkin terserah teman-teman ya, sampai seberapa, atau mau cukup ini sampai C, artinya ke bawah semuanya. Kalau ada tambahan dia akan terus tambahkan. Ini udah ada isinya, ini kita copy dulu semuanya. Ini saya isikan urut aja. Jadi ini karena ini nomor perkwitansinya sama, berarti sama ya dari mananya. Kemudian yang ini saya ambil yang kedua, saya kopikan sampai sesuai nomornya. Ini yang ketiga. Jadi ini tergantung realnya di lapangan ya, penjualannya dari mana aja.
ini bebas. Nah, dari data ini bagaimana kita mau tampilkan di kwitansinya. Yang utama, karena acuannya adalah nomor kwitansi, kita mesti tampilkan rumus di sini untuk yang nomor kwitansi. Nomor kwitansi ini kita kan harus memilih. Ini kita buat saja rumusnya pakai data validasi ya. Data validasi. Kan ini karena tadi sudah saya isi belum dihapus, jadi ini saya isikan. Data validasinya ada di sini. Jadi kalau di sini saya isikan seperti ini, kemudian saya hapus, dia akan memilih data yang unit saja. Saya save. Jadi di sini berapapun datanya akan keluar ya. Jadi kalau saya tambahkan, misalnya ini habis 50, ini saya tarik urut ke bawah 51, 52 misalnya. Maka di sini sudah ada pilihan 51 dan 52. Ini saya hapus dahulu. Karena ini saya hapus, jadi dia keluar ada pesan ya, invalid karena tidak sesuai. Jadi saya isi yang sesuai dulu, 45 otomatis hilang. Bagaimana dengan tanggalnya? Tanggal misalnya ini mengikuti tanggal di data tabel sini. Bagaimana caranya? Kita buat indeks, mungkin huruf besar saja ya, indeks. Kita mau ambil dari data, hasilnya adalah ini kita hapus, kemudian kita cocokkan dengan tadi ada di kwitansi. Kwitansi ini di S5 ya, ada di sini S5, cuman ini ketutup ya. Jadi ada di S5, kita ketikkan saja S5. Kemudian kita cocokkan dengan data dari tanggal. S5 ini kwitansi ya. Jadi kwitansi sama seperti tadi, kita hapus, kemudian hasilnya eksak, kita kurung tutup. Nah, ini udah ada hasilnya 1 Juni, apakah sesuai? Sudah sesuai ya, 1 Juni 2021. Nah, sudah terima, juga sudah ada datanya. Bagaimana mengisinya? Ini sama seperti tadi ya teman-teman ya. Jadi ini kita indeks, patokannya tadi juga S5, tapi ini kan sudah terima dari, berarti kita dari sini kita hapus, koma match dari S5. S5 ini kwitansi, kita cocokkan dengan yang di kwitansi, nomor kwitansi ya, hasil eksak, tutup 2 kali. Nah, ini muncul dari CV saudara kita semua. Misalnya mau kita perbesar sedikit supaya kelihatan.
Nah, bagaimana dengan penomoran? Nomor. Jadi kalau nomor sebenarnya kalau kita pengen otomatis baris dihapus, nomor ini tetap nyambung terus, kita gunakan row. Jadi kalau row-nya di sini keluarnya sesuai baris ya 12. Kalau di bawah ya otomatis 13. Nah, artinya supaya ini menghasilkan angka 1, ya kita kurangi 11. Kalau di sini row ini masih kosong, artinya row-nya kita tetapkan untuk selnya ya. Jadi kita isikan misalnya L12 posisinya. Tapi kita juga L12 sampai L12. Tapi untuk yang depan kita kunci absolut. Sedangkan untuk yang berikutnya masih di L12. Tujuannya kalau kita array formula, jadi kita Ctrl Shift N, Ctrl Shift Enter. Akan menghasilkan nilainya, maaf ini langsung saya buat sampai 19 ya. Karena kan di sini sampai 19 kotak yang rentang yang kita maksimalkan. Lanjut kita isi untuk kolom tanggal barang quantity. Bagaimana cara pengisiannya? Jadi yang cara mudah adalah dengan filter ya, filter. Kemudian kita ambil datanya, ada di tanggal, ada di C. Mulai sini ya. Oh maaf, ini lompat, ada di saya ulangin, saya hapus dulu aja ini, saya hapus. Sama dengan filter tab data. Ini saya hapus angkanya biar sampai ke bawah. Kemudian hal yang sama kita lakukan di sebelahnya. Ini hasilnya sama dengan tadi yang ini ya, S5 ya. Jadi S5 yang nomor kwitansi ini kita absolut, kita kunci, hasilnya otomatis sesuai ya. Tadi ada datanya yang 4045 ini ada 6. Jadi di sini ada 6, munculnya juga 6. Kemudian barang. Jadi barang ini sama, kalau kita mau cepat, kita lihat barang ada di mana, ada di D. Artinya kita copy saja tadi rumusnya ini, karena lokasi kuncinya sama ya. Barang ada di mana tadi ya? Di D. Barang ada di D.
hal yang sama untuk quantity, berarti D kemudian E. Di sini F. Nah, kalau di sini kan perkalian ya. Seharusnya kalau secara perkalian, misalnya kan seharusnya seperti ini. Ini saya anggap C ini saya copy. Bagaimana kalau ini saya hapus? Atau saya tambahkan aja insert 1. Rumusnya tidak ada, kita harus mengcopy. Ini kan cukup merepotkan kalau itemnya banyak ya. Misalnya saya undo. Jadi rumusnya nanti tidak seperti ini ya teman-teman ya. Rumusnya tidak seperti ini. Kita maunya nanti rumusnya ini otomatis. Jadi saat dihapus ada perubahan baris, rumusnya ada di dalam rentang ini. Caranya memakai offset. Jadi untuk mudahnya, untuk offset ini saya gunakan mungkin penjelasan tabel panduan dulu ya. Saya jelaskan di sini. Kita offset dari quantity, posisi di sini di atas. Jadi O11 turun 1, turun 1 aja. Ringnya ini kita cari rentang, ringnya adalah offset sampai dengan dari yang bawah kita menggunakan O19. Jadi yang paling bawah ya. Kurang 1 berarti bukan O19 tapi O20. Karena nanti kita akan kurangi 1, naik ke atas. Kemudian 0. Jadi ini ya hasilnya ya teman-teman ya. Dia akan otomatis keluar. Nah, bagaimana dengan yang sama untuk offset harga? Ini kita pakai patokan di P11. P11 1 turun 1 0 sampai dengan offset yang tadi ya. Tadi kan 20 berarti P20 minus 1,0. Sama ya dengan sebelah ini, sebelah quantity harga. Nah, nanti rumus ini kita kalikan. Caranya adalah kita ambil dulu copy rumusnya ini. Kita kalikan dengan ini. Kita ambil ini sampai di sini, copy. Oh, maaf, kali dulu ya, dikali. Nah, ini langsung ada hasilnya. Jadi kalau misalnya di sini ada perkalian yang sederhana ya, biar mudah dipahami ya. Ini saya kalikan seperti ini.
copy ke bawah, kemudian sama dengan sum, saya jumlah seperti ini. Kan hasilnya ini, sedangkan ini rumus ini kan satu-satu ini ya, 1 jumlahnya nanti akan sama. Ini saya hapus dahulu. Jadi supaya teman-teman paham, kalau ini offset, rumusnya kalau dikali bisa dikalikan. Kemudian bagaimana untuk mengisikannya ini di sini. Kalau ini diisikan di sini, angkanya kan seperti itu. Kita maunya di sini, di judul. Caranya adalah sama dengan kita reformula ya. Reformula kurung buka, kemudian kita pakai kurawal, kita ketikkan judulnya jumlah titik koma, baru kita isikan yang tadi. Maaf nih, kita enter error gak apa-apa, ini saya copy aja. Jadi rumusnya ini saya kopikan, saya keluar, saya lanjutkan di sini. Kemudian ini kurung kurawal dulu, baru kurung tutup. Nah, otomatis ya teman-teman, dia langsung mengisikan. Tapi bagaimana dengan di sini? Jumlah, atau mungkin kita coba dahulu, kita tes. Tadi misalnya kita tambahkan lagi nih, kan sampai 8 misalnya. Ini saya tambahkan data di bawah. Misal sama deh. Oh, ini nggak atur formatnya ya. Ini otomatis langsung masuk ya datanya. Setelah ditambahkan, ternyata ini juga formatnya belum ditata rapi. Kita tata, ini butuh 2, kita ikut yang di atas saja, format vendor. Nah, ini kan harusnya ini untuk sel ini, artinya kita kebanyakan. Rumusnya ini sampai 18. Nah, bagaimana dengan problem yang datanya lebih banyak? Kan harus ditambah baris. Kita tambah 2 nih misalnya, saya insert to above. Nah, langsung naik ya rekan-rekan ya. Kita nggak usah merubah-rubah rumus, dia langsung naik. Otomatis data ini masuk, formatnya sudah sesuai semua. Ini, misalnya ditambahkan satu lagi. Tambahkan satu lagi nomor yang sama, saya ambil misalnya ini. Nah, udah rapi ya teman-teman ya, jadi udah langsung masuk datanya. Cuman kenapa ini, oh karena ini mungkin tadi ada keisi angka ya, jadi dia harus saya hapus dulu. Setelah di delete, dia otomatis keluar angkanya. Jadi seperti itu gunanya offset. Ini saya hapus dulu untuk yang baris 2628. Jadi supaya data yang tadi ini saya biar tidak terlalu banyak ya.
Saya delete. Jadi rumus penomornya seperti ini. Tapi nomor ini sebenarnya bisa dituliskan di angka di atas. Jadi judulnya kita hapus. Tapi kita tes dulu untuk rumus di sini. Jika misalnya tidak ada data kemeja atau data tanggal, itu seharusnya kosong. Ini bisa kita tambahkan misalnya di sini ya. If L ya, kita ambil L aja, atau kita ambil N ya, kita ambil N. If N berapa? N 12 ya, N 12 sampai otomatis rumusnya sama seperti ini ya, sampai N 18. N 12 nih saya sampai N 12 sama dengan 0, maka nilainya 0. Jika tidak, hasilnya ini. Coba kita enter. Nah, udah oke ya. Jadi di sini hilang karena 0. Kemudian bagaimana supaya ada nomor di atas? Rumus ini kita pindahkan ya teman-teman ya. Saya Ctrl X, otomatis hilang nomornya. Saya tambahkan di atas sama dengan kurung kurawal. Kemudian judul nomornya mau tulis seperti apa? Nomor tanda petik titik koma. Baru rumus yang tadi, tapi sama dengan ini dihilangkan ya. Bentar. Maaf, ini ada error. Oh, lupa kurung kurawal penutupnya. Jadi kalau teman-teman sudah buka, ya jangan lupa ditutup. Nah, ini udah langsung muncul ya. Udah langsung muncul. Langkah selanjutnya untuk grand total. Grand total ini masih kosong ya. Jadi grand total kita rubah. Oh, yang ini sebentar kita cek dulu. Karena rumusnya ini di P20. Ini karena ini ada rumusnya, jadi ini harusnya kosong. Karena ini ada angkanya, artinya rumusnya kita kebanyakan. Ini seharusnya 19. Ini juga 19. Kalau tidak nanti terjadi error. Nah, ini hilang ya. Kemudian untuk yang grand total ini, kita juga buat rumus offset, tapi menggunakan sum. Sum dari offset yang mana? Offset dari T11 turun 1,0 sampai offset T19 ya, yang terakhir kan ini. Maaf, dari T20
minus 1,0. Kurung tutup. Nah, ini ada muter ya, berarti sebentar ada kesalahan, harusnya di T19, makanya berputar. Karena T20 sendiri ini kan 19. Jadi harus di 19 ya. Apakah ini benar? 15.800 benar. Jadi kalau teman-teman nanti ini terjadi penambahan, pengurangan, rumus jumlahnya juga akan ini saya berikan rumus dulu. Ini dari sini 5.800.000 ya, ini ada rumus terbilangnya. Maaf, ini saya merge dulu supaya kelihatan angkanya. Ya, udah kelihatan ya teman-teman untuk angkanya, mungkin kurang besar. Angkanya sekian. 15.800. Kalau nanti kurang lebar tinggal diatur mana yang mau dipanjangkan, misalnya di sini yang dipanjangkan. Tinggal dilihat apakah perubahan kita membesar kecilkan ini ada pengaruh ke atas bawah. Jadi udah jadi ya teman-teman ya. Kita tinggal coba kita tambah insert kolom, insert baris maksudnya. Jadi otomatis nambah di sini tidak ada penambahan nomor urut kecuali kita tambah data. Kita tambah data tadi, misalnya ini kita copy aja ke bawah, kita tambahkan. Seharusnya sini sudah bertambah, nomornya tambah jadi 1 ya. Udah sukses. Cukup sekian, semoga paham.